Hey, what's up everybody? Balik lagi sama Michael Justin dari Suka-Suka Gue Coffee Channel. Di episode ini kita bakal bikin cappuccino, tapi tanpa menggunakan mesin espresso atau juga steamer or steam one. Jadi idenya adalah kalian bisa nyobain bikin ini di rumah, cuman butuh kopi grinder, mocha pot. Jadi alat ini nih, mocha pot. Habis itu panci atau jug untuk manasin air kita, French press untuk bikin froth dari si susu kita. Oke, jadi hari ini kita bakal pakai kopi dari Jawa Tengah, dari Banjarnegara. Kebetulan kopinya dari Kopi Kenangan Light Series. Kalau belum nyobain harus cobain. Oke, jadi kita mau mulai bikin kopinya. Tadi udah di grind kopinya ini lumayan halus, nggak sehalus espresso tapi cukup halus. Terus kita mau masukin air panas ke dalam mocha pot kita. Jadi kalau bisa ini di zoom in. Kita mau airnya itu diisi di bawah level ini. Oke, kalau bikin mocha pot itu ada baiknya kita pakai air yang udah lumayan panas. Kenapa? Supaya waktu kita mau ekstraksi kopi kita, dia nggak nunggu lama di bawah sini. Takutnya nanti over extracted. Oke, habis itu sekarang kita masukin kopi kita. Ukuran mocha pot itu beda-beda. Yang ini itu dia untuk ukuran 2 cup. Jadi dia bisa buat 2 cup kopi. Itu artinya dia biasanya muat sekitar 12 gram grounded coffee di dalam basketnya ini. Kita dose in. Secara roast degree, kalau bisa kopi yang kita pakai untuk mocha pot kita ini lumayan medium to dark roast. Kenapa? Karena kita mau dia agak-agak kayak espresso lah secara roast development, seberapa mateng roastnya. Oke, kalau udah dimasukin kopinya kita ratain di distribusi, pakai tangan bisa, pakai penggaris atau sendok juga bisa. Habis itu kita taruh situ kopinya. Habis itu kita lock. Kalau menggunakan air yang udah lumayan panas, hati-hati, jadi pegangnya bisa pakai lap karena bawahnya ini akan lumayan panas. Oke, pastiin kenceng. Kita nggak mau dia pressure-nya itu lepas karena ininya nggak kencang. Jadi kita akan buka supaya kelihatan. Oke, kita nyalain. Pakai kompor biasa bisa, pakai induction top juga bisa. Jadi kalau induction top gini enaknya kita bisa sekalian sambil manasin susu kita. Oke, kita nyalain di function. Untuk di sini kalau induction itu ada function namanya untuk hot pot. Jadi apinya lumayan gede. Di sini itu 2100. Nah, kita akan masak sekaligus 2 nih. Satu si mocha pot kita, satu susunya. Yang kita nggak mau adalah susu kita ini sampai mendidih. Kenapa? Karena susu di atas 70 derajat Celcius dia akan scald atau dia akan kebakar gitu kan. Maksudnya kebakar tuh si fat sama proteinnya itu dia udah hilang, susunya jadi udah nggak ada manisnya sama sekali. Jadi kita mau panasin susunya sampai sekitar 60 derajat Celcius. Habis itu kita akan pindahin ke French press kita untuk di froth. In the meantime kita akan tunggu si mocha pot kita nih sampai dia keluar kopinya. Habis itu dia gurgling. Gurgling tuh maksudnya udah mulai kopi yang keluar dari spoutnya ini dia udah lumayan deras. Kita akan angkat dari atas induction top kita. Oke. Ini mestinya doesn't take that long. Paling nggak nyampe 5 menit, nggak ada. Jadi mungkin ini kalau bisa di zoom in banget, diliatin si kopi yang udah mulai keluar ini. Kita mau sampai dia ini masih oke. Oke.
Kalau udah mulai deras seperti itu, kita bisa angkat. Kita taruh di samping sambil nunggu si susu kita panas. Oke, jadi kalau misalnya belum biasa, nggak tahu susunya mesti sepanas apa, ini bisa pakai termometer. Tapi kalau misalnya nggak punya termometer, bisa coba pakai tangan. Kalau kita udah nggak bisa tahan lebih dari 3 detik, itu berarti dia sudah cukup panas. Oke, matiin induction topnya. Kita mau masukin susu kita yang udah dipanasin ke French press ini. Dan nggak boleh terlalu penuh. Kenapa? Karena kita mau volumenya itu naik sekitar hampir 2 kali lipatnya. Jadi kalau terlalu penuh nanti dia nggak cukup. And then what you do is tutup ini. Habis itu kita dengan lumayan perlahan kita akan coba naik turunin si French press ini sampai volumenya bertambah. Semakin halus meshnya atau filternya si French press kita, akan semakin halus susu yang kita stretch. Alrighty, so susunya udah siap. Kita pindahin ke jug kecil. Oke, kalau lihat di sini not bad lah ya. Dia lumayan tebal untuk buat cappuccino, lumayan banget. Oke, sekarang kita tuang sekitar 40 ml kopi kita ke dalam gelas. Terus kita akan buat si cappuccino kita. Oke, seperti biasa, masukkan sedikit dulu susunya, samain viscosity di dalam cup dengan yang ada di jug. Di situ kita tinggal tuang si kopinya. Satu. Itu untuk cup kedua, sama masukin dulu sebagian, samain viscosity. Untuk rumahan nggak usah gaya-gayaan pakai latte art, yang penting kopi sama susunya itu smooth dan kalau diminum itu teksturnya enak. Oke. There you go, very easy. 5 menit aja nggak sampai, udah ada 2 cup of coffee. See ya!